A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Muhajirin, jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari mengawali pagi hari Ahad ini kita bisa mengawali dengan bentuk ibadah yang sempurna, yaitu salat subuh. Diawali dengan qobliyah subuh, Masya Allah, yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jika kita setiap hari bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, Masya Allah, niscaya dunia ini gak ada apa-apanya ya. Dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya, karena jauh lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Wa kana masyhuda, karena mereka disaksikan oleh para malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya di negeri Syam. Itu katanya janji Rasulullah SAW. Negeri Syam itu siapa? Palestina, Syria, Jordan, Libanon. Kita menyebut Israel ya. Nah, Israel itu nggak ada di situ sebenarnya. Tapi di peta sekarang ada. Di peta sekarang ada. 1917 ya, kemudian sampai 1948 mereka mengatasnamakan mau menjadi negara Israel Raya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub punya anak 12 ya. Ada Ruben, Simon, Levi sama Dan, kemudian Yehuda, kemudian Dan, Naftali atau apalah misalnya. Gad, Aser, Isyahar, Zebulon, Benyamin, Yusuf, Benyamin. Disinilah mereka semua menurunkan para nabi, Bapak. Ya, menurunkan para nabi. Ada Nabi Yunus, keturunan dari siapa itu? Dari anak yang lain, Levi misalkan. Ada Yehuda itu menurunkan anak Daud, Sulaiman. Nah, mereka menganggap bahwa ini adalah Haikal Sulaiman tuh di sini. Padahal dari Nabi Yusuf turunlah nanti banyak nabi yang lain. Sebenarnya ya, walaupun ujungnya akarnya Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Mereka menganggap bahwa ya ini tanah yang dijanjikan, padahal bukan. Ya, mereka hanya prasangka mereka saja. Dan hari ini ada sejak kemarin Jumat mulai katanya sih gencatan senjata. Mudah-mudahan saja, nggak tahu 4 hari Pak ya? 4 hari gencatan senjata, tapi Gaza sudah porak-poranda. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ini prediksi atau bukan, para ulama itu bukan, kalau Nabi memang nubuah ya, bukan ramalan tapi nubuah kalau para nabi. Sekarang kan nggak ada nabi, tapi kalau ulama melihat dengan pandangan hatinya, basirahnya ya, mudah-mudahan ya nggak lama lagi mereka akan hancur sebenarnya ya. Kalau Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan 2027 lah. 2027 ini Israel itu akan hancur. Mudah-mudahan sebelum itu ya. Dan beberapa gerakan-gerakan itu biasanya tidak terlepas dari ada di Indonesia. Tahun 65 di sana juga ramai ketika di luar ramai, di Indonesia pun ada PKI kan. Ketika ini Gaza ramai, siapa tahu nanti memang besok kita negara Indonesia ini juga akan menjadi salah satu negara yang akan membebaskan Palestina. Harapannya, karena mereka berharap banyak ada
ada banyak dari arah timur, orang muslim dari arah timur yang akan membebaskan kami, tapi tetap orang Gazanya akan ada yang tetap berjuang ya. Ketika kurang lebih penduduk Gaza itu 2 juta, kemudian daerahnya cuma 360 km persegi, nanti kalau begitu lebarnya 12 kilo Pak, panjangnya 40 kiloan. Kalau saya itu waktu saya kajian di Solo, kajian di depan YPAC itu Pak, di SGM Solo Grand Mall, saya sampaikan yang kurang lebih 12 kilo itu dari situ sampai Sukoharjo, sampai Bupati, Univet itu 12 kilo dari Solo sampai Univet. Terus panjangnya dari Solo sampai Waduk Gajah Mungkur kurang lebih itu 40 kilo kurang lebih. Atau kalau ke Solo sampai ke Sekipan, bisa dibayangkan nggak Pak? Kalau Solo ke Sekipan bisa dibayangkan ya, itu panjangnya Gaza gitu. Jadi kalau berarti kan dari ujung ke ujung, Gaza Utara ke Gaza Selatan, ke dekat perbatasan Rafah, ya itu kan cuma sekitar 1 jam, mungkin kurang lebih ya. Mungkin kalau memadukan Gaza dari rumahnya cuma 15 menit, berarti sekitar dari Gaza Selatan yang perbatasan dekat banget kalau memadukan Gaza ya. Tapi kalau yang lainnya di Gaza Utara itu di dekat Tel Aviv sana, mereka yang butuh waktu kurang lebih mungkin 1-2 jam lah kalau Solo ke Sekipan kalau nggak macet. Itulah Gaza segitu aja. Tapi Allah takdirkan memang ada sebagian kelompok orang yang tetap berjuang, yang Allah mau menangkan. Ini sekarang rame kan, Abu Ubaidah itu menjadi apa? Menjadi yang anak-anak di TV sana melihat Abu Ubaidah itu dirindukan. Karena dulu tahun 80-an dia adalah muridnya Syekh Ahmad Yasin. Masih kecil, sekarang sudah sekitar 40 tahunan. Itulah di rentang 40 tahun kata Syekh Ahmad Yasin memang zaman akan berubah. Per 40 tahun itu ada sesuatu yang berubah. Biarkan kezaliman mungkin sampai merajalela, bahkan sampai titik puncaknya. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan sudah ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang nyata, Tuhan yang tinggi, sudah benar-benar kezaliman itu, kesombongan itu sangat tinggi-tingginya. Mereka mengatakan, meyakini bahwa semua bisa dikendalikan oleh tangannya. Semakin kesombongan itu nyata pada diri seorang, maka akan semakin nyata pula kehancurannya sebenarnya. Itu aja janji Allah ya. Innal batila kana zahuqa, akan batil itu akan hancur binasa ya. Baik, sekali lagi dan mengucapkan juga kemarin dari Jamaah Masjid Mutiara Indah Masjid Muhajirin ini juga membantu ya. Alhamdulillah kita salurkan dana Palestina bersama dengan Al-Azhar ke Sahabat Al-Aqsa, yaitu pekan lalu ya, hari Sabtu saya antarkan secara simbolis ke Jogja, Sahabat Al-Aqsa, ketemu Ustaz Ustaz Eko, timnya Ustaz Salim, timnya Ustaz Fatan dan Abah Fani, Allah yarham. Alhamdulillah sekitar dari Al-Azhar dan dari sini juga ya, termasuk dari Mutiara Masjid Muhajirin ini ada sekitar 210 jutaan ya lebih, dan dari Al-Azhar Solo 106 juta. Saya menyerahkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Sedikit demi sedikit kita bantuan, Allah catat. Insya Allah itulah bagian dari kepedulian kita yang kita bisa mampu lakukan. Selain doa tiap saat, doa tiap dengan mengangkat tangan, selipkan doa Allah mansuril mujahidin mustad'afin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka. Seyogianya kata mereka tidak perlu dikasihani. Orang Gaza itu kuat mental, ya imannya sangat kuat. Saya masih ada komunikasi di depan kami kemarin dengan Ustaz Felix, Ustaz Syam. Kita nelfon salah satu orang di sana, Bara Mas'ud yang pernah ke Al-Azhar itu. Di telepon sedang di pengungsian, tapi apa? Dari telepon itu tidak ada waraut, tidak ada kata-kata yang ya tolong kami, nggak ada. Di bahasa-bahasa ngeluh itu nggak ada, Pak. Alhamdulillah, nahnu fi huna,
Khair, baik-baik saja. Padahal katanya 7.000 pengungsi cuma 7 WC, 7 kamar mandi tok, padahal 7.000 pengungsi. Tapi mereka baik-baik saja, tidak antrian rame-rame, sudah mendahulukan dulu yang tua-tua. Ya itulah, jadi dididik mereka dengan keimanan yang kuat. Jangan dikira ada yang nyinyir, misalkan gara-gara Hamas nyerang nih, jadi akhirnya Gaza rakyat sipilnya pada meninggal, bayi-bayi kasihan. Itu sejak dulu gitu juga. Israel itu diserang nggak diserang tetap nyerang aja dia. Diserang nggak diserang tetap nyerang. Dan Hamas itu sudah memperkirakan. Dan mereka itu Bapak, ya, Ustaz Falik menyampaikan kemarin, cuman media-media mereka tidak menyampaikannya. Ketika orang-orang mujahidin mungkin ya kurang lebih lah ada meninggal ratusan ya, 300 sampai berapa mungkin mujahidin dari Hamas. Tapi insya Allah nggak nyampe 1.000 mudah-mudahan kalau dari kita, dari Hamas. Dari Israel itu 160.000 tentara tewas, lebih bahkan mungkin sekarang. Jadi mereka itu ketakutan sebenarnya. Mereka tuh udah kocar kacir. Yang mati itu bukan orang sipilnya kalau Israel itu. Yang mati itu tentara-tentaranya. Tank-tank yang dikatanya tank-tank itu tank sangat canggih, hancur Pak. Dengan misil-misil namanya Yasin, saya Ahmad Yasin namanya, si rudal-rudal itu dikasih nama. Jadi orang Gaza itu pintar-pintar, orang Hamas itu pintar-pintar, sarjana mereka itu, hafid Quran mereka itu, tentara-tentara itu hafid Quran Pak. Karena apa? 1.200 halakoh di Gaza itu setiap hari. Ada halakoh tahfidz itu 1.200 halakoh dengan Gaza yang jauhnya dari Solo sampai Sekipan. Kalau kita hitung, jangan Pak, Bu, kalau di sini ya, dari Solo sampai Sekipan itu atau Solo sampai Waduk Gajah Mungkur itu kita ada berapa pondok Pak? Pondok ada berapa di Indonesia? Kalau misalkan kita di realnya di sini sampai ke Wonogiri itu berapa pondok? Nyampe 1.000 nggak? Nyampe. Kalau dari Solo mungkin dari kita sampai ingin kita lewati kan ada pondok ini, pondok Baitul Hikmah, pondok Baitul Quran sampai Wonogiri. Berapa pondok paling? Kalau toh mungkin mentok ya di angka 100-200 ya. Pondok itu, terus kata pondok itu punya halakoh lah mungkin. Kalau ini Gaza itu Darul Quran was Sunnah yang terkenal di sana, DWS Darul Quran was Sunnah, sebagai lembaga tahfidznya tidak kurang 1.200 halakoh tiap hari. Jadi tiap bulan itu ada 3.000-an orang di sarjana di wisuda tahfidz Quran, selesai 30 juz. 3.000 orang per bulan. Jadi mereka walaupun perang itu hancur, Allah, setoran lagi hafal katanya Pak. Jadi orang lagi halakoh setoran tuh ya kalau pas runtuh ya sudah itu dia siap dengan kematian itu siap. Kalau kita kan belum siap. Orang kafir sana takut mati. Tentara-tentaranya yang ditugaskan, tentara sekutu Amerika itu takut mati sebenarnya. Di internal mereka itu pada nggak mau ditugaskan di Gaza. Karena yang dilawan bukan manusia katanya. Yang dilawan itu bukan manusia. Mending kalau tentara ketemu tentara itu ini yang dilawan bukan manusia. Mereka pada nggak mau sebenarnya. Ya, jenderal-jenderalnya itu banyak yang mati, sudah mati. Tapi mereka malu untuk mengatakan itu. Maka gencatan senjata ini pun mereka sebenarnya untuk rekonsiliasi mereka, mengukur kekuatan mereka. Aduh, dari mana lagi kekuatan? Habis Bang mereka itu. Kalau enggak, nanti mereka akan bangkrut. Ya, sekali lagi itulah kesombongan mereka yang semakin sombong orang semakin akan jatuh. Baik, sebenarnya saya akan menyampaikan dari kajian yang singkat ini di pagi hari ini. Itu semua sekali lagi Gaza yang sudah kita pahami bersama. Mungkin Bapak sudah info di internet atau di medsos ya, banyak sekali mungkin yang sudah tersampaikan informasinya. Monggo nanti kita intinya berdoa semampu kita, berdoa setiap saat, dan kemudian mampu kita berikan, kalau bisa berikan bantuan semampu kita juga. Baik Bapak Ibu yang Allah, saya masih ingin melanjutkan dulu, tidak pernah saya sampaikan pun terkait dengan masalah Alhamdulillah aku sakit. Nah ini
Jadi mereka itu pun ketika rasa sakit hari ini pun, saya mendengar tadi ya ketika Sarfalik menelpon si para Mas'ud yang ada di Gaza itu, tidak ada kata-kata yang keluh kesah, tuh nggak ada. Malah perlu apa, khalas, yakfi, doa, cukup doa saja, doa dari antum, kalian, dari saudara-saudara ya dari Indonesia, doa. Nah, maka sesungguhnya yang dikhawatirkan tuh kita sebenarnya di luar Gaza. Kalau Gaza sebagai medan pertempuran, medan jihad, yang mana pahalanya insya Allah mudah mati syahid di orang-orang di sana. Kalau kita bukan medan pertempuran, jadi kematian kita yang akan kita hadapi ini nggak tahu kita mati syahid apa enggak, mati syahid atau mati sangit. Kalau mati syahid itu sudah, masya Allah, itu sudah cita-cita tertinggi kita. Kalau bisa semua kita mati syahid, inginkan dalam hati kita. Mati syahid itu harus kita ingat, karena itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, sehingga akan diperlihatkan. Orang yang mati syahid itu, kata Nabi, itu ingin hidup lagi, ingin mati lagi syahid. Ingin hidup lagi, ingin mati syahid lagi. Terus begitu. Nggak merasakan lagi. Ada beberapa yang Allah kecualikan ketika orang itu diangkat ajalnya, ruhnya, untuk sakaratul maut. Padahal semua orang dapat sakaratul maut sebenarnya, tapi dikecualikan. Orang yang mati syahid cuma seperti dicubit saja, maka senyum. Ibu, bapak kalau dicubit suaminya atau cubit mesra, istri nyubit suami, senyum nggak? Senyum nggak, Pak? Senyum apa marah? Ibu pernah nyubit suami? Marah apa senyum? Nyubitnya yuk, nyubit sampai merah ya, itu marah. Ayo nyubit, senyum. Nah, ini kalau ambil nyawa nanti kita, kalau kita meninggal, diambil nyawa seperti dicubit gini aja, ya senyum semuanya. Maka jasad-jasad di sana, ketika jasad orang yang mati syahid itu, masya Allah ya, satu cirinya Allah alam, senyum. Karena apa? Karena seperti dicubit, bayangkan, seperti dicubit. Belum nggak lagi serem seperti 1000 cambukan pedang atau 1000 tebasan pedang, atau seperti tali yang berduri yang diangkat, yang dari kemaluannya, dari duburnya sampai ke atas. Tidak seperti itu lagi yang terasa, tapi cubitan itu yang terasa. Maka wajahnya senyum, wangi, ya. Kenapa? Semerbak kasturi katanya di mana-mana di sana. Kata mereka yang di sana, ya Allah. Ini saksinya banyak mungkin. Muhammad Hussein Gaza yang sudah Indonesia, Bang Onim yang sudah ke Indonesia, ya, mereka sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Jadi memang jasadnya orang yang Allah muliakan itu memang tidak rusak. Karena apa? Karena sesungguhnya badan ini ada makhluk lain, ada mikroba, ada sel-sel, itu hidup, Pak, sel-sel itu. Nah, kemarin kita juga ketika ngobrol dengan yang tadi ada kajian ya, Rabu kemarin saya berkesempatan, Kamis kemarin dengan ada Ustaz Felix dan Ustaz Syab ke Jogja, ada acara kan. Itu bahwa ada seorang keturunan Inggris di sana, the Muslim ya, lo ahli mikroba, biologi dan sebagainya. Jadi kita ini, Pak, banyak sekali, dan benar ayat Quran itu menyatakan bahwa semua musibah yang datang ke kita itu adalah seperti sakit hari ini misalkan. Saya akan bahas tentang sakit sebenarnya. Alhamdulillah aku sakit. Sakit itu siapa yang membuat kita sakit? Kita sendiri, Pak. Kata beliau. Kalau mau jujur, coba mikroba yang ada dalam tubuh kita, bakteri dalam tubuh kita itu, kalau boleh mereka itu berkata dan mengeluh, mengeluh tiap saat karena makanan yang kita makan itu tidak thayyib katanya. Halalnya sudah oke. Halal itu dipenuhi sebagai hukum pertama. Ini makanan halal ya, tapi nggak thayyib, tapi nggak baik, nggak bergizi, ya. Bahkan cerita-cerita di sana, ya, Ustaz Faik kemudian kalau mujahid di Palestina dikatakan mujahid kalau masih makan mie instan. Mie instan itu merusak tubuh, dan ketika kita makan sesuatu yang tidak baik ke tubuh, itu dolim pada mikroba, bakteri yang dalam tubuh kita yang Allah ciptakan untuk mengurai makanan di dalam perut kita. Kalau nggak ada mereka, gimana kita? Makanan nggak diurai. Berarti apa? Dosa kita. Jadi
tiap hari itu sebenarnya dosa kita tuh banyak banget. Maka jangan dikira dosa itu cuma menyakiti orang lain, gibah orang lain, makan, menzalimi diri kita, minum yang tidak baik, makan yang tidak baik ke dalam tubuh kita, itu dosa pertama. Dosa yang awal pada diri kita, pada yang akan bersaksi di hari kiamat adalah tubuh-tubuh kita ini. Maka yang akan bersaksi mereka pertama kali adalah mereka tidak terima dengan apa yang kita makan. Maka sakit itu tak datang bertubi-tubi. Karena apa? Karena akibat kita sendiri, makannya tak teratur, makannya nggak toyib. Nah, konsep toyib ini mungkin jarang dikupas katanya oleh para dokter ataupun mungkin orang barat-barat sana, karena beliau turunan Inggris yang bapak ini menyampaikan kalau mungkin di sana mungkin toyibnya sudah dapat, tapi hukum halalnya nggak jelas. Berbedanya di situ. Makanan itu dicek mana yang terbaik, pagi makan apa, siang makan apa, malam apa, itu ada ukurannya. Nah, jadi ternyata berarti apa? Dosa kita itu terlalu banyak, Pak. Gak cuman yang tadi nampak di mata atau yang kita ingat itu dosa menyakiti orang lain misalkan, itu kan jelas-jelas ya. Tapi dosa dalam tubuh kita, diri kita, dolim itu banyak sekali. Kita tidak tidur pada waktunya, walaili libasa, itu tidak dipakai malam itu untuk tidur, itu dosa katanya. Harusnya istirahat, nggak istirahat tubuh ini akhirnya apa? Meronta, sakit, punya alarm. Karena apa? Karena waktu istirahat tidak dipakai istirahat. Nah, konsep orang kena sakit ada empat golongan, Pak. Jadi kita nanti pada posisi yang mana, Pak? Jika itu sakit datang kepada kita, itu kita pada posisi mana? Lebih merasakan kita ini kalau sakit itu, Bu, Pak, ujian atau kutukan, Pak? Ini kutukan dari Allah, dari mati, karena kita sendiri yang mengundang sakit itu sebenarnya. Atau yang mengundang ini ujian. Ujian itu seperti Nabi Ayub, seorang soleh sudah bertakwa dengan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tapi termasuk diberikan sakit 18 tahun kurang lebih sakitnya, 17-18 tahun, dari makan sampai 20 tahun, tapi belum sampai genap 20 tahun, sampai semuanya sudah meninggalkan beliau, sudah habis, kecuali istrinya yang bersamanya. Istrinya menyampaikan, bahasa saya, doa, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, angkat tanganmu. Nabi itu dijawab doanya, sekali angkat tangan malaikat sudah mengaminkan. Untuk apa istriku? Dia berdoa minta kesembuhan. Semua tubuhnya sudah dihinggapi penyakit, bahkan belatung yang menggerogoti tubuhnya, kecuali lidah, lisan dan hatinya. Gak mampu si belatung ini menggerogoti lisan, karena Pak, lisannya selalu berzikir pada Allah, hatinya selalu ingat pada Allah. Kecuali anggota itu yang belum terjamah oleh si belatung istilahnya. Kalau aku berdoa, aku malu. Kenapa? 80 tahun lebih Allah berikan kenikmatan, kemewahan, kebaikan, kesehatan. Baru 18 tahun saja diuji sakit, kok kita mau meminta untuk sembuh? Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub. Kalau kita sehatnya berapa tahun, Pak? Dengan sehat terus berapa tahun? Usia 40-50 tahun sehat. Ada pernah nggak ketemu orang yang selama 60 tahun belum pernah ke rumah sakit katanya? Ada saya. Belum pernah sakit, seolah gitu. Belum pernah ke rumah sakit itu loh, maksudnya belum pernah opnam. Di sini ada nggak bapak-bapak belum pernah opnam, Pak? Ada. Di sakit biasa mungkin cuma pilek, terus hilang lagi. Saya pernah nih, 40 tahun ini saya mungkin 2 kali opnam. Kita ingat-ingat aja. Pernah opnam, Pak? Bapak pernah? Pernah? Ya, pernah di opnam. Jadi opnam itu kan sudah mulai pasang-pasang alat, sudah mulai gitu. Rasanya kematian dekat sekali gitu. Ya. Itu kalau sudah di rumah sakit itu kan kayak sudah. Nah, apalagi kalau masuk ICU. Wah, sudah. Nah, itu kebanyakan meninggal itu ternyata akibat dia sendiri apa? Pikirannya dia sudah bawaannya dia nggak tenang, bawaannya mati, bukan. Nah, ini sikap apa orang yang ketika Allah berikan sakit itu ada 4 golongan. Satu, orang yang ketika diberikan Allah sakit, dia marah dan jengkel.
Tipe pertama ini kira-kira kita ya, banyaknya. Yang kedua sabar, yang ketiga ridho, yang keempat syukur. Nih Pak, tipe 4 ini tipe berbeda-beda semua. Syukur itu paling tinggi, paling pertama itu orangnya jengkel dari marah, bahkan jadi kesalahan orang lain, jadi siapa, oh gara-gara ini. Itu tipe pertama. Ketika orang diberikan sakit, tipe pertama adalah marah, jengkel, marah-marah. Orang sakit biasanya Pak marah-marah nggak Pak? Yang sakit di rumah kalau Bapak sering gerundel nggak? Iya, ada lah ya, gerundelnya ada ya. Itu marah, entah marah ke diri sendiri, marah ke orang lain kan terserah. Pokoknya marah, ngomel. Kejengkelannya itu ya dilampiaskan dengan apa? Dengan kata-kata mungkin. Walaupun dia sedang sakit terbaring, tapi minum, pontang toh, cepet toh, minum suwe makan, ikan apa? Makan rapena, kan marah itu. Benar nggak? Berarti ini kita posisi yang pertama ini. Dan saya masih seperti itu juga. Mungkin kalau marah tuh gemes gitu kan, udah badannya gemetaran, dingin gitu kan. Mana selimut, enggak, cepet-cepetan. Nah, itu marah. Minta ke istri, mana toh, lama mentong, suwe mentong. Itu, Nima, oh paling panas. Nah itu kan marah. Itu bentuk-bentuk yang ketidaksukaan dengan kondisi itu. Jengkel kan, jengkel dengan kondisi itu. Kok sakit sih, pengennya kan jalan-jalan, pengennya keluar sehat gitu. Nah itu kan, itu posisi pertama, itu sikap orang pertama ketika Allah berikan ujian sakit, ya dia marah, jengkel. Sekarang kita naik ke posisi kedua, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan ternyata, walaupun dia masih merasakan pahit sakitnya. Karena sakit, tapi jangan ngomong keluar. Bahkan kata Imam Ahmad, merintih saja aku hindarkan dari ketika aku sakit. Kenapa? Khawatir itu menjadi keluh kesah. Rintihan saja. Iya, apapun itu khawatir. Maka aku setelah tahu itu, kata Imam Ahmad, aku nggak pernah merintih lagi. Jadi ditahan Bu, sakit iya sakit tapi ditahan. Mau dingin kayak enggak gitu. Saya juga belum bisa Pak. Kalau saya sakit, jujur saya sakit gitu. Kemarin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya juga istirahat tuh hampir seminggu. Ya gitu kerasa ya Allah. Maka belum bisa. Saya pun belum bisa Pak menyampaikan. Tapi ini harus saya sampaikan. Sabar itu menahan, tapi nggak keluar kata-kata. Tarkus syakwa li ghairillah. Kecuali pada Allah yang ada orang lagi pada sepi udah berat tidur baru ya Allah berikan kesembuhan ya Allah, mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi. Tapi nggak ada orang, nggak kedengaran rintihan kita, nggak kedengaran orang, bahkan istri kita nggak kedengar, dia mereka nggak dengar, ya anak kita nggak dengar. Lihatnya abi atau bapak sakit itu kuat, Pak sakit, alhamdulillah, walaupun ya ditahan gitu, itu sabar. Sabar itu pokoknya nggak keluar rintihan, nggak keluar keluh kesah, nggak keluar apalagi marah-marah. Kan konsep yang pertama, golongan pertama itu orang kena sakit marah-marah, keluar kata-katanya, entah marahin siapa, entah marahin diri sendiri, sama marahin makanan, marahin minuman gitu. Itu apa, golongan yang pertama marah. Golongan yang kedua itu sabar tadi. Sabar itu nggak ngeluar apa-apa Pak Bu. Dan sabar itu belum berarti nggak berobat, bukan. Nggak ngeluar kata-kata marah itu nggak ada. Pak sakit Pak, ya ada yang sebelah mana, sebelah sini ya. Sakit Pak Bu, Pak dokter sakitnya di sini. Jangan. Nah gitu. Itu kalau sudah keluar gitu tuh, ya udah gak sabar sebenarnya. Saya tanya ke Bapak dan cek Bapak Asatid, dulu guru saya, sabar itu gimana sih? Ya pokoknya meninggalkan kata-kata, meninggalkan keluh kesah, udah nggak ngomong apapun. Makanya apa? Diam.
Kalau nggak bisa kata-kata baik, diem. Kata-kata baik itu apa? Subhanallah. Kata-kata kalimat thayyibah itu yang baik kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat zikir itu kalimat baik. Kalau nggak bisa itu, karena menahan sakitnya, ya diem aja. Gitu ya. Bu, kenapa bu? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau baik, keluarkan kata-kata baik. Kata-kata baik itu kata-kata kalimat thayyibah tadi. Alhamdulillah, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ya harus butuh istirahat dulu. Sakit, alhamdulillah. Oh, orang juga nanya sakit nggak usah tanya terus. Biarkan kalau udah alhamdulillah. Cuman kalau sudah alhamdulillah anak kuliah, oh berarti sudah tahu. Kalau alhamdulillah anak kuliah, berarti sebenarnya sedang sakit. Kalau alhamdulillah aja, alhamdulillah ini sedang sehat. Atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, oh itu sedang kuat-kuatnya. Nah, di sabar itu sekali lagi masih menahan pokoknya, tapi nggak keluar kata-kata untuk celaan, kata-kata keluh kesah, nggak keluar. Betul. Bisa nggak sabar seperti itu? Sulit. Susah ya bu ya? Karena keluar kata-kata gitu aja dah. Kalau anak-anak kepada orang tuanya jangan mengatakan kata saja. Ini pun sama. Ketika Allah berikan kita ujian sakit, kita nah, ini untuk bukti apa? Kalau kita mengatakan itu bukti apa Pak? Bukti jengkel kan? Ya enggak? Ini tidak keluar kata-kata tapi keluar suara kan? Gitu. Gitu. Ada nggak orang merintih kayak gitu? Ada. Hadir juga. Saya juga orangnya maksudnya. Itu kalau sakit itu. Tapi kalau nggak ada orang boleh, karena di secara psikologi keluar kata-kata itu juga menyalurkan energi katanya. Oke lah kalau saya tangkap sebagai orang psikologi. Kalau misalkan mau marah ya keluarkan katanya. Itu dari orang psikologi yang barat ya. Karena mengeluarkan energi. Kalau ditahan terus tuh katanya bahaya. Tapi ternyata kalau kita konsep sabarnya benar, enggak bahaya. Nah, karena dari sabar itu naik ke ridho. Baik, apa itu ridho? Ridho itu apa? Gembiranya hati menerima semua ketentuan takdir Allah. Gembira hati. Walaupun pada kondisi tubuh sedang kondisi sakit-sakitnya, tapi gembira. Kenapa? Karena inilah kasih sayang Allah. Bayangkan. Itu ridho, Pak. Jadi kalau ridho itu sudah ada bentuk rasa, ada kasih sayang. Bahkan ini adalah mereka itu ini ketetapan Allah, ini takdir Allah, dan takdir Allah nggak mungkin nggak baik, pasti baik takdir Allah. Nah, yakini berarti kan naikin dari kata sabar itu menahan, nggak ngomong, tapi kalau tingkatan ke ridho itu apa? Keluarnya dari hati itu keluarnya perasaan bahwa ini takdir Allah yang terbaik buat saya. Walaupun sakit, ini takdir Allah. Saya terima ya Allah, takdirmu ya Allah. Itu gitu. Nah sekarang naik lagi ke syukur. Syukur itulah dikeluarkannya kata-kata baik. Alhamdulillah. 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 Sakit tuh alhamdulillah, terus saya bersyukur aku sakit. Kenapa? Orang yang sudah tingkatnya syukur memaknainya sakit itu sebagai penghapus dosa. Berarti apa? Ketika kita diberikan sakit sehari dua hari, Allah sedang mencuci dosa kita, menghapus dosa kita. Cuma berarti Allah Maha sayang pada kita. Allah Maha sayang pada dosa kita, diampuni, diambilin sama Allah dengan sakit ini. Berarti kan syukur banget, alhamdulillah gitu loh. Dengan apa lagi coba? Ibadah sholat tadi kita menghapus dosa nggak? Belum tentu kalau kita nggak khusyuk nih, karena sholat dilihat diangkat oleh Allah dicatat sebagai khusyuknya. Khusyuknya berapa menit? Sholatnya 10 menit, khusyuknya 2 menit. 2 menit yang diambil oleh Allah, yang dibalas oleh Allah, walaupun sholatnya lama. Khusyuknya berapa? Kalau Allahu Akbar saja atau ketika sujud saja khusyuknya. Jadi ambil itunya saja, khusyuknya saja. Dan kebaikan itu akan menghapus dosa insya Allah kalau sholatnya benar. Tapi kalau tadi sakit itu dimaknai dengan syukur, Bu, itu menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah. Dosanya diampuni sama Allah, dosa diangkat sama Allah.
senang banget kan kita. Nah, kesenangan itulah yang naik dari sabar, nahan, masih sakit. Masih sakit, sabar itu masih terasa sakit. Kalau sudah syukur, nggak terasa sakit lagi, Pak. Maka Nabi Ayub tuh bersyukur terus, jadi nggak merasa sakit, walaupun sedemikian rupa tubuhnya. Kita mungkin nggak usah bayangkan kalau itu laksana tubuh kita sudah terkena belatung seluruhnya, misalkan udah fungsi sel-selnya mungkin sudah nggak berfungsi karena mati, kemudian tubuh yang mati itu harusnya mungkin kan diamputasi kan sekarang kan. Ini belum, tapi mungkin ya nggak bisa dibayangkan lah, Pak. Mohon maaf kalau saya pun takut salah ya mengumpamakan sakitnya beliau, sakitnya Nabi Ayub yang sudah sedemikian rupa 18 tahun Bapak ya. Itu kan. Nah, tapi apa? Beliau tetap gembira hatinya dengan ridho karena ini ketetapan Allah, karena ini takdir Allah, dan syukurnya itu apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah yang keluarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memperlihatkan wajah yang senyum, sakit pun senyum. Maka kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kalau tiap hari Pak, tiap pagi kalau Bapak ketemu orang dan dia menyapa antum, menyapa Bapak, kaifa halukum, kaifa akhbarukum, bagaimana kabarmu hari ini? Tampilkan wajah yang berseri. Dan itu kebaikan, kata Rasulullah. Dan itu jangan kau remehkan kebaikan-kebaikan itu, walaupun kau tampakkan wajahmu, wajah senyummu, wajah manismu depan orang lain. Tampakkan itu. Jangan kelihatan kita mesake. Jangan kelihatan wajah yang harus dikasihani, jangan. Tampakkan semua, walaupun nggak punya duit, alhamdulillah. Kok asik terus ibu ya, kok ibu bahagia terus, alhamdulillah. Padahal saya butuh sesuatu, butuh. Nah, jangan perlihatkan bahwa ingin diberi. Bu, belum makan? Saya sudah seminggu belum makan. Seminggu Bu, kok masih bertahan? Ya alhamdulillah di rumah ada dikit-dikit. Ya berarti ada yang dimakan lah. Cuma satu korma, hari ini ada minuman, tiap pagi ketika kita bangun tidur ada yang diminum, ada yang bisa dimakan, hari itu saja, saat itu saja, kata Allah, sudah nggak perlu dunia dan seisinya, nggak perlu. Berarti orang kaya itu orang yang ketika bangun pagi tubuhnya sehat, ada yang diminum saja hari itu, ada yang dimakan saja di pagi itu saja, itu sudah orang kaya. Apalagi kita cukup 2-3 hari, cukup, masih ada di kulkas dibuka masih penuh. Berarti apa? Itu orang kaya banget berarti. Berarti apa? Harusnya bersyukur banget pada Allah. Cuma ada makan minuman satu pagi itu saja sudah dikatakan orang kaya. Dunia dan sisinya nggak perlu. Karena apa? Makanan yang banyak itu belum tentu milikmu. Belum tentu milikmu. Makanan yang terhidang di meja makan saja belum tentu milik saya. Bisa jadi ketika makan belum dimulai sudah Allah cabut nyawa kita. Berarti apa? Makanan terhidang pun belum tentu milik kita. Apa yang menjadi milik kita? Yang sudah masuk ke kerongkongan kita, itulah milik kita. Dan semua yang masuk ini akan jadi kotoran. Bayangkan, untuk apa terusan dunia dikejar? Akhirnya apa? Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai akan rusak. Yang dipakai usang juga. Baju dulu ini bagus, sekarang udah jelek. Baju usang. Karena dulu belinya, waduh pengen banget nih. Ya maaf ya, merek apa? Mereknya ini Fadkhira, Robani, pengen banget kita beli. Saat itu bagus. Harta dipakai akan habis. Bahkan harta banyak pun nggak ada, ilmu habis. Karena kita harus menjaga harta, tapi ilmu yang menjaga harta. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu, yuk 4 golongan kita ini, yuk kita muhasabah diri saja. Saya pribadi juga muhasabah. Ketika Allah berikan sakit, kita yang posisi masih marah-marah, atau sudahi sabar. Sabar itu apa? Menahan. Sakit, iya. Sakit terasa tapi nggak keluar apa-apa. Ridho, nggak ada rasa sakit lagi sebenarnya ridho itu, karena hilang sakitnya dengan ketetapan Allah. Ini takdir Allah. Berarti apa? Sakitnya udah hampir nggak ada kalau sudah ridho. Karena apa? Ini tuh takdir Allah, ini ketetapan dari Allah untuk saya. Kalau sabar mungkin masih merasa, duh kok aku ya, tapi di hati ya nggak keluar. Ya udah, aku udah sholat tiap saat, udah tepat waktu. Masih masalahnya kok masih begini ya. Itu mungkin masih sakit, tapi di hati nggak keluar. Itu masih sakit. Kalau sabar itu begitu. Tapi kata Allah pun, Bu, kalau sabar itu sudah diberikan pahala yang tanpa batas, Bu.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabarmu itu sudah cukup Allah berikan pahala yang tanpa batas. Padahal sabar itu tipe pertama. Sabar itu tipe pertama. Kata sabar itu kata dari asbar. Asbar itu seperti maaf, seperti keset. Keset itu kalau kita masuk rumah kan gini-gini, kesetnya diem aja tahan gitu. Digosok-gosok kita nih, kita pakai sepatu, pakai sendal kotor kan ada keset kan gini-gini. Benar nggak Pak? Benar nggak? Itu asbar namanya. Asbar itu keset. Dan itu kata-kata sabar itu dari asbar. Berarti sabar itu nahan Pak. Gini-gini, kalau istilahnya di uel-uel itu tenang aja. Kata Agim itu orang kan dari contoh kita mencari santan kelapa itu dijatuhkan dulu dari atas. Gak mungkin kelapa nyambil kelapa dibawa turun oleh orangnya. Kalau nggak dibawa jatuh sendiri. Ambil kelapa diambil dibawa gini terus turun oleh orangnya kan, jangan sampai jatuh. Kan enggak, kelapa itu dijatuhkan, dipukul, ya, diparut, diperes, nah, kan? Jadi santan baru. Kita juga begitu, baru dijatuhkan mungkin kita ini, baru dipukul keras, baru digosok, baru diparut, baru diperes, tetap aja, ya itu sabar. Kayak asbar tadi, kayak keset itu, digosok-gosok ini tenang aja dia. Belum bisa, sabar itu berat, belum bisa sekali lagi. Itu pada itu sabar itu tahap pertama. Karena tahap walaupun tahap kedua golongan kedua, tapi ini tahap pertama orang yang beriman. Karena tahap golongan yang pertama yang ketika Allah berikan sakit itu marah-marah, itu sebenarnya bukan orang beriman katanya. Oke, kalau kita lihat empat golongan tadi, golongan orang yang marah, golongan orang yang sabar, golongan yang ridho, golongan yang syukur. Yang ridho, gembira hatinya walaupun fisiknya sangat lemah, gembira, ini ketentuan Allah, ini takdir Allah sudah. Takdir Allah itu likulli syai'in qadra. Allah telah menciptakan sesuatu dengan sesuai ukurannya. Yaitu berarti apa? Baik buat saya sudah. Nah, yang keempat, syukur. Syukur itu keluar kata-kata baik, tidak mencela apapun bahkan. Nah, sudah, alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi rasa sakit, nggak ada. Tadi ridho aja sudah sakitnya udah nggak ada kok. Kalau sabar masih ada sakit. Masih ada sakit, pahit masih kerasa, sabar. Tapi sabar sudah Allah berikan pahala yang besar. Ya, sabar. Bahkan para malaikat ketika kita masuk surga nanti insya Allah, maka mereka akan mengatakan pertama kali kata-kata salamun alaikum bima sabartum. Wah, selamat sejahtera kamu manusia udah masuk surga kan karena sabarmu dulu. Nah, sabar itu juga berharga. Apa-apa masih pahit, masih terasa sakit, apa-apa, tapi jangan keluar kata-kata yang tidak baik, jangan keluar kata-kata yang keluh kesah, bahkan rintihan pun kita hindarkan, ya. Dengan ridho karena ada perasaan ini takdir Allah, ketetapan Allah, dan syukur kita keluar kata-kata baik dan meyakini bahwa ini adalah penghapus dosa. Berarti ketika sakit itu alhamdulillah dosa saya mau diampuni ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya lagi batuk, dosa saya dari kemarin banyak sering mencaci orang, kemarin banyak sering menghina orang, kemarin banyak sering gibahin orang, sekarang saya dikasih batuk, alhamdulillah ya Allah, ini penghapus dosa saya ya Allah. Jadi semua lihat diri kita dulu. Maka kata Fudail bin Iyad, kita ini harusnya berburuk sangka pada diri kita sendiri, berburuk sangka pada diri kita sendiri. Itu jadi orang selamat insya Allah. Berburuk sangka pada diri sendiri, jangan ke orang lain buruk sangkanya. Gara-gara dia, enggak, gara-gara saya. Maka ketika kita sakit sesuatu tuh kayak mata, ada apa? Mata tadi ngapain dengan mata ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Tangan, ya, saya merasa saya pernah cerita di sini juga kayaknya. Waktu saya petugas haji 2008, tangan saya kejepit, ini agak gepeng, man. Kelihatan sekarang. Kalau ini hampir kejepit kulkas besar ketika saya kan sebagai petugas haji tapi bagian catering saat itu ya, itu ininya tuh gepeng karena wah ya, belum bisa ngahan ya udah keluar. Teman-teman yang dari Indonesia 30 orang ya, kenapa diambil terus dikasih obat kliniknya.
Tapi terkeluar, aduh, jangan gitu kan, pelan itu udah keluar, kata-kata keluh kesah itu keluar, walaupun nggak marah-marah ke orang lain ya, tapi keluh kesah keluar. Tapi setelah sekian saat dan mungkin 1 jam 2 jam, walaupun itu bukan kategori orang sabar ya, karena sabar itu indah sotmatil ula, sabar itu pada pukulan pertama sebenarnya. Itulah yang sebenarnya rezekimu. Apa? Karena ketakwaanmu, karena kebaikanmu, karena amal solehmu, karena berikan sesuatu yang tidak terduga-duga. Nah, itulah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka beberapa ulama kategori rezeki yang sebenarnya itulah itu, yaitu pada kategori yang tidak disangka-sangka. Kalau masih kita sangka-sangka, masih kita harapkan, ya itu kan sudah kita kerja, haknya saja. Sudah impas saja itu. Kita ada energi yang kita keluarkan bekerja, dikasih sekian, yaitu hak impas saja. Allah belum ngasih rezeki yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Min haitsu la yahtasib. Dan itu lahir dari ketakwaan. Sehingga Allah berikan rezeki yang tidak sangka-sangka, Allah mudahkan dari urusannya, berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya, itulah sebenarnya kesungguhan janji Allah bagi orang yang bertakwa sebaik-baik takwa. Rezekinya tidak disangka-sangka. Saya sangka-sangka kok bisa lagi berangkat. Ya. Baik ibu-bapak yang dimuliakan Allah, itu mungkin yang saya sampaikan yang pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan 4 golongan ini ya, kita bisa menjadi golongan yang kemana Bu? Yang kemana? Golongan yang keempat, yaitu syukur. Melewati ridho, melewati sabar. Kalau sudah fokus ke syukur, maka sabar ridho itu sudah ke bawah. Udah kegeret, sabar ridho itu sudah di bawahnya. Tapi kalau masih sabar, belum tentu ridho dan syukur, belum tentu. Tapi sabar dan ridho tipis, dekatkan lagi langsung ke ridho. Ketika kita sudah menahan masih sakit, tapi ini jadikan ini ketetapan Allah. Pikir dalam pikiran kita, mindset kita bahwa sakit itulah sudah Allah tentukan, takdir Allah. Jatuh, bahkan daun yang terjatuh pun dari pohonnya sudah Allah tuliskan. Itulah takdir, itu ketetapan. Berarti hari ini kita sakit, hari ini kita jatuh, itu sudah takdir Allah. Dan kita gembira, ridho, gembira menerima takdir itu. Bukan sakitnya, takdir ini masalahnya kok, takdir Allah. Maka naikkan ke tingkat syukur dengan kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan, kalimat-kalimat syukur yang kita keluarkan. Alhamdulillah, penghapus dosa saya ini. Alhamdulillah, aku sakit. Maka buku ini, Alhamdulillah, aku sakit. Keluar kata-kata itu karena apa? Tingkat syukur sudah dia dapatkan. Kalau sudah syukur, ridho, sabar sudah terlewat. Ya. Baik, Allahu a'lam. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.